Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Juwita Elisna Rambe dengan NIM 0406232028. Saya dari program studi ilmu hadis. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara mentaris hadis dengan judul berobat dengan bekam. Nah, langkah pertama yang harus kita cari ialah kita harus mencari hadisnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang berjudul berobat dengan bekam, yang bunyi hadisnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fi shay'in mimma tadawaina bihi khairan fal hijama, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dalam sesuatu yang kalian gunakan untuk berobat terdapat kebaikan, maka kebaikan itu ada pada bekam atau hijama. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Setelah kita mencari hadisnya, selanjutnya kita harus mencari hadis yang semakna, yaitu di dalam kitab Mu'jam Al-Mufarros. Nah, apa gunanya kita mencari dalam kitab ini? Yaitu untuk mencari di dalam kitab apa saja hadis ini tertera. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa hadis berobat dengan bekam terdapat pada kitab Sunan Abu Daud dan kitab Musnad Ahmad. Setelah kita sudah mengetahui dalam kitab apa saja hadis ini tersebut berada, maka kita harus membandingkan sanad yang mana lebih lengkap agar kita dapat dijadikan hadis pokok. Nah, di sini kan ada dua riwayat hadis, yaitu dari Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad. Setelah dibandingkan dari kedua riwayat tersebut, maka riwayat Sunan Abu Daud dinilai lebih cocok untuk menjadi hadis pokok karena sanadnya lebih lengkap. Saya akan membacakan hadis pokok yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bunyinya, Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammad an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, in kana fi shay'in mimma tadawaina bihi khairan fal hijama, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dalam sesuatu kalian gunakan untuk berobat terdapat kebaikan, maka kebaikan itu ada pada bekam atau hijama. Dan hadis riwayat Ahmad tadi dijadikan sebagai hadis pendukung, sedangkan hadis Abu Daud dijadikan sebagai hadis pokok dikarenakan hadis Abu Daud lebih lengkap sanadnya dibandingkan hadis dari riwayat Ahmad. Nah, setelah kita menentukan Sunan Abu Daud sebagai hadis pokok, sekarang saya akan menjelaskan rangkaian struktur sanadnya mulai dari perawi pertama sampai imam mukharrijnya, lengkap dengan tahun lahir dan tahun wafat mereka. Pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau lahir pada tahun 8 Hijriah dan wafat pada tahun 57 Hijriah. Beliau menerima langsung hadis ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada Abi Salamah. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada tahun 95 Hijriah. Yang keempat Muhammad bin Amr. Beliau lahir pada tahun 70 Hijriah dan wafat pada tahun 144 Hijriah. Yang kelima adalah Hammad. Beliau lahir pada tahun 104 Hijriah dan wafat pada tahun 167 Hijriah. Yang keenam Musa bin Ismail. Beliau lahir pada tahun 160 Hijriah dan wafat pada tahun 223 Hijriah. Yang ketujuh ialah Imam Abu Daud selaku mukharrij atau penghimpun hadis ini. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada tahun 275 Hijriah. Dari data tahun lahir dan tahun wafat tersebut, kita bisa membuktikan bahwa seluruh perawi dan sanad ini hidup dalam masa atau generasi yang saling bersambung dan bertemu satu sama lain sebagai guru dan murid. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rangkaian perawi dan ketersambungan sanadnya, kita akan menjelaskan tentang gabungan dari hadis ini. Nah,
Apa yang dimaksud dengan sanad gabungan? Di dalam tugas ini, sanad gabungan digunakan untuk melihat dan memetakan bagaimana jalur-jalur sanad berbeda bisa bertemu pada satu perawi yang sama atau yang bisa kita sebut sebagai titik temu atau mador al-hadis. Dari sini penelusuran dan perbandingan antara dua kitab hadis yang kita gunakan, yaitu kitab Sunan Abu Daud dan kitab Sunan Ahmad. Kita bisa melihat jalur gabungannya seperti ini. Jalur pertama dari kitab Abu Daud melewati perawi, yaitu Musa bin Ismail yang menerima dari Hammad. Jalur kedua, kitab Musnad Ahmad melewati perawi Affan yang ternyata juga menerima langsung dari guru yang sama, yaitu Hammad. Nah, disinilah letak sanad gabungannya. Jalur dari Musa bin Ismail riwayat Abu Daud dan jalur dari Affan riwayat dari Ahmad sama-sama bertemu dan berkumpul pada satu guru, yaitu pada Hammad bin Salamah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita memasuki naqad sanad atau kritik sanad. Di sini kita akan menjelaskan nama lengkap, guru, murid, dan pendapat para ulama. Kita memasuki ke perawi yang pertama, yaitu Abu Daud. Nama lengkap beliau yaitu Sulaiman bin Al-As bin Syayyad. Nama gurunya Musa bin Ismail At-Tabuzaki dan anak kandungnya Abu Bakar bin Abu Daud. Pendapat ulama bahwasanya Ahmad bin Muhammad bin Yasin Al-Harabi, beliau berpendapat bahwasanya beliau ini merupakan salah satu hafiz penjaga Islam untuk urusan hadis, keilmuan, ilat, serta sanadnya berada di tingkat tertinggi atau fi'alah derajah. Yang kedua yaitu Abu Salamah, nama lengkap Musa bin Ismail Al-Minkari Al-Bashri. Nama gurunya Hammad bin Salamah, nama muridnya Abu Daud. Pendapat ulama yaitu bahwasanya Yahya bin Ma'in berpendapat riwayat Al-Husain bin Hasan Az-Zaki ketika ditanya mengenai kedudukan Musa, beliau menegaskan siko ma'mun atau terpercaya lagi sangat kuat memegang amanah. Yang ketiga, Hammad bin Salamah, nama lengkapnya Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Bashri. Nama gurunya Muhammad bin Amro bin Al-Qomah. Nama muridnya Abu Salamah Musa bin Ismail. Pendapat ulama, Yahya bin Ma'in berpendapat riwayat Ishaq bin Mashhur, Hammad bin Salamah adalah seorang yang syikoh. Yang keempat, Muhammad bin Amr, nama lengkap Muhammad bin Amr bin Al-Qomah bin Waqqas. Nama gurunya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Muridnya Hammad bin Salamah. Pendapat ulama bahwasanya Imam An-Nasai berpendapat di satu tempat beliau berkata la ba'sa bihi, tidak apa-apa, boleh diterima, dan di tempat lain secara jelas menegaskan beliau sikoh. Yang kelima, Ibrahim bin Abdurrahman, nama lengkapnya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Nama gurunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muridnya Abu Salamah bin Abdurrahman. Pendapat ulama bahwasanya al-jarwat pendapat ulama dia itu jarwat ta'dil, dan Ahmad bin Abdul Al-Jali beliau memberi penilaian resmi bahwasanya Ibrahim bin Abdurrahman adalah seorang yang tabiinnya yang sikoh, yang sangat terpercaya. Yang keenam yaitu Abu Hurairah, nama lengkapnya Abdurrahman bin Syab, nama gurunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama muridnya Ibrahim bin Abdullah. Pendapat ulama bahwasanya seluruh ulama berpendapat bahwasanya semua sahabat disepakati mereka adalah orang yang adil. Dari skema sanad di atas dan seluruh penuturan mengenai biografi para perawi di atas, dapat dikatakan bahwa seluruh sanad perawi hadis Abu Daud bersambung. Ini dapat dibuktikan dengan melihat hubungan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya, yakni sebagai guru dan murid. Dan ditemukan juga bahwasannya mereka hidup di masa yang sama, yang dapat dibuktikan dengan tahun lahir dan wafat para perawinya. Baik, bisa dilihat di sini di tabel
terlihat bahwasanya Rasulullah sebagai sumber utama, yaitu sumber hadis. Yang kedua yaitu Abu Hurairah sebagai tobako pertama, yang terus Abu Salamah sebagai tobako kedua, Muhammad bin Umar sebagai tobako ketiga, Hamad sebagai tobako keempat, Musa bin Ismail sebagai tobako kelima, dan Abu Daud sebagai muhorij. Di sini saya akan menjelaskan lapas atau lambang-lambangnya. Lapas kola yang digunakan oleh Abu Hurairah menunjukkan bahwasanya ia mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Lapas an yang digunakan oleh Abu Salamah, Muhammad bin Umar, Hamad menunjukkan bahwasanya hadis ini tergolong ke dalam hadis mu'an'an meskipun diperselisihkan oleh para ulama ketersambungan sanadnya. Namun setelah dilakukan penelusuran biografi para perawi dan tahun lahir maupun bapaknya menunjukkan bahwasanya mereka hidup semasa, ditambah dengan hubungan antara guru dan murid di antara rawi tersebut. Lapas hadasana yang digunakan oleh Musa bin Ismail dan Abu Daud menunjukkan bahwa mereka mendengar langsung hadis tersebut dari gurunya dengan menggunakan metode periwayatan as-sima. Baik, kita memasuki yang terakhir yaitu natijah atau kesimpulan. Yang pertama dari sisi ketersambungan sanad. Hadis yang diriwayatkan melalui rangkaian perawi di atas dapat disimpulkan sebagai muttasil. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masing-masing perawi dengan perawi terdekat sebelumnya pernah hidup satu generasi dan terbukti ada pertemuan karena mereka memiliki hubungan guru dan murid. Yang kedua, dari sisi kredibilitas atau dobit dan adil. Para perawi yang tergabung dalam sanad tersebut dapat disimpulkan memenuhi syarat syikoh serta tidak adanya syad dan illah sebagaimana peraturan para ulama hadis tentang para perawi yang terlibat sanad Abu Daud melalui Musa bin Ismail sampai Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW adalah sanad yang memenuhi syarat sahih li zatihi. Yang ketiga, dari hadis yang telah dipaparkan pada skema di atas bahwa pada tobako pertama terdapat satu orang perawi yakni Abu Hurairah, demikian pula perawi lain yakni Hamad bin Salamah. Dilihat dari jumlah perawinya maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak. Yang keempat, dari segi sandaran berita, hadis tersebut termasuk hadis marfu karena hadis tersebut disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.